Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Minggu lalu sudah mempelajari tentang dasar-dasar tajwid. Mari kita mengawali belajar dan mengamalkan tajwid dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semua mendapatkan manfaat dan pahalanya. Materi kita pada hari ini yaitu membahas tentang materi kita pada hari ini yaitu membahas tentang fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fasih. Nah, fasih itu secara bahasa fasih itu adalah jelas dan terang. Sedangkan secara istilah, fasih itu berarti kemampuan melafalkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhrijul huruf dan memenuhi hak-hak huruf tersebut dengan melalui hukum tajwid. Nah, singkatnya, fasih itu secara istilah berarti kemampuan melafalkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhrijul huruf dan hukum tajwid. Kalau sampai sini sudah paham belum pengertian fasih itu apa? Kira-kira sudah bisa dipahami pengertian fasih secara bahasa dan istilah? Bisa. Coba dijelaskan secara bahasa fasih itu apa? Jelas dan terang. Jelas dan terang. Kalau Sari, secara istilah fasih itu apa? Secara istilah, fasih adalah tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Coba Ibu ulangi sekali lagi ya. Fasih itu kemampuan seseorang melafalkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhrijul huruf dan hukum tajwid. Coba diulangi lagi Rizky ya. Oke, boleh. Nah, kenapa sih kita itu harus fasih ketika dalam membacakan Al-Quran? Karena fasih itu berperan untuk menjaga keaslian pesan Allah dan menghindari perubahan makna dari ayat tersebut. Nah, kita masuk ke materi intinya, tajwid. Tajwid yang Ibu ambil hari ini yaitu diambil pada hari ini yaitu tentang mad lazim mustaqal kilmi dan mad lazim waqafan kilmi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan dulu secara bahasa. Mad itu artinya
Ciri-cirinya itu Cirinya apa? ada tasdid. Oke. Coba Aulia jelaskan mad lazim mukhafaf ilmi. Mad itu apa? Lazim itu apa? Jelaskan juga secara istilah dan ciri-cirinya apa. Tak tahu, coba Lili. Mad itu artinya panjang, lazim itu pasti, mukhafafah itu ringan, ilmi itu kalimat. Oke, ciri-cirinya ditandai dengan apa? Sukun. Oke. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan kasih contoh.
jawabannya dengan teman sekelompok dan tulis jawabannya di kertas tersebut. Dan nanti kertasnya dikumpul ke ibu ya. Saya istri kami ya. Oke, dari kelompok 1 siapa dulu yang mau coba? Coba. Lewat hijau. Yang dia mau yang mana? Boleh didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Boleh, silakan. Kelompok 2 siapa yang mau coba? Iya. Hijau lagi. Boleh, silakan yang dua yang biru. Oke, kelompok 1, ayo lagi. Oh iya lupa. Bentar dulu ya. Nanti ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak itu 5 kali. Pas banget kan orangnya 55. Nanti jadinya satu pertanyaan itu nilainya 20. Kalau semuanya benar berarti 100. Oke. Yes, kelompok 2 lanjut. Kuning. Ayo kelompok 1 lagi. Berarti baru 2 ya? Baru Saya berdua. kelompok 2 ya, silakan. Pertanyaan yang ketiga. Oke, warna merah ya? Merah apa warna merah? Yang mana? Kelompok 1 untuk pertanyaan cepat silakan. Oke, lanjut kelompok 2. Kuning habis silakan. Kelompok 1 terakhir ya, berarti satu lagi. Oke, hijau ya. Tolong aktif ya, tolong agresif. Silakan diskusikan dengan teman-teman. Iya, jawabannya terus di kertas. Kemudian nanti jawabannya ke ibu. Di sini atau di kertas lembar?
Gimana? Apakah sudah selesai? Oke, karena waktunya sudah habis, maka tugas kelompok ini boleh dijadikan pekerjaan rumah. Jadi boleh dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, Kemudian untuk tugas tambahan, silakan kalian cari contoh tentang mad lazim, musaqal kilmi dan mad lazim mukhafaf kilmi. Nah, kemudian berikan juga alasannya kenapa itu disebut mad lazim musaqal kilmi dan mad lazim mukhafaf kilmi. Nah, itu tugas tambahannya ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, oke. Jadi, kenapa sih fasih membaca Al-Quran itu berhubungan dengan sikap disiplin? Karena ketika kita fasih membaca Al-Quran, itu proses kita mencapai kefasihan itu menuntut konsistensi, sehingga kita bisa patuh dalam aturan hukum bacaan dan makhraj. Nah, kebiasaan ini itu dapat membentuk kepribadian yang tertib, bertanggung jawab, dan meninggalkan kontrol diri dalam aktivitas sehari-hari. Oke, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan dan kira-kira pembelajaran kita pada hari ini mulai dari fasih sampai mad lazim musaqal kilmi dan mad lazim mukhafaf kilmi. Oke, silakan yang bisa menyimpulkan. Nanti dapat poin tambahan dari ibu. Menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Bilang coba. Fasih dan mad lazim musaqal kilmi. Oke, silakan coba. Mad lazim musaqal kilmi itu mad itu panjang, lazim itu pasti, musaqal itu berat, kilmi itu kalimat, sedangkan mad itu panjang, lazim itu pasti, mukhafaf itu ringan, kilmi itu kalimat. Perbedaan mad lazim musaqal kilmi dan mukhafaf kilmi itu ada di tandanya. Kalau musaqal kilmi itu ditandai dengan tasydid, sedangkan mukhafaf kilmi itu ditandai dengan sukun. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Dilan. Maka waktu kita sudah habis, mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dimulai.